Kita mulai aja caranya untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua, salam sejahtera untuk kita semua. Yang pertama, yang terhormat Wakil Dekan 1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muria Kudus, Ibu Dian Wismar-Ein. Yang terhormat narasumber hari ini, Bapak Dhani Rahmat. Dan yang kami hormati segenap jajaran dosen beserta segenap hadirin yang berbahagia. Dengan mengucap syukur alhamdulillah atas nikmat dan hidayah Tuhan Yang Maha Esa, kita dapat berkumpul pada sore hari ini dalam acara kuliah tamu Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Manajemen dengan mengusung tema pengelolaan keuangan dan strategi investasi bagi kaum milenial. Baik, sebelum memasuki acara inti hari ini, mari kita bersama-sama berdoa berdasarkan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Baik, berdoa selesai. Setelah ini, saya akan membacakan susunan acara pada sore hari ini. Yang pertama, ada pembukaan, lalu pembacaan doa yang sudah kita lakukan tadi. Lalu setelah ini ada menyanyikan lagu Indonesia Raya. Lalu ada sambutan sekaligus membuka kuliah tamu. Lalu ada paparan materi. Lalu ada diskusi dan tanya jawab. Lalu setelah itu ada penyerahan e-sertifikat kepada pembicara dan penutup. Untuk acara selanjutnya adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Setelah ini acara selanjutnya adalah sambutan dari Wakil Dekan 1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muria Kudus, Ibu Dian Wismar-Ein, untuk dapat memberikan sambutan sekaligus membuka acara kuliah tamu pada sore hari ini. Mari, Bu. Terima kasih, Mbak Davina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muria Kudus, Ibu Dina Rusyanti, sekaligus sebagai Ketua Pelaksana Kuliah Tamu Prodi Manajemen 2021. Yang saya hormati juga Bapak Dhani Rahmat sebagai narasumber, seluruh rekan dosen Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis, tenaga kependidikan, serta seluruh mahasiswa semester 4 peserta kuliah tamu. Syukur alhamdulillah, segala puji kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat
rahmat dan hidayahnya, kita diberi kesempatan sehingga dapat menyelenggarakan acara kuliah tamu Prodi Manajemen yang mengusung tema pengelolaan keuangan dan strategi investasi bagi kaum milenial dengan narasumber Bapak Dhani Rahmat Kurniawan. Tidak lupa salawat serta salam semoga selalu dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta seluruh keluarga, sahabat, beserta umatnya. Peserta kuliah tamu Prodi Manajemen yang saya cintai, kegiatan kuliah tamu sore hari ini diadakan dengan tujuan untuk menggiatkan dan memotivasi generasi milenial ya, untuk berinvestasi sejak dini, sekaligus membekali mahasiswa semester 4 ini agar sukses dalam mengelola keuangannya serta mampu dalam mempraktekkan strategi investasi di dunia bisnis. Harapannya para generasi milenial, ya, ini Anda semua ya, Mbak dan Mas mahasiswa yang selalu saya banggakan, ya, mampu meraih kebebasan finansial, ya, mampu meraih impian jangka panjang dengan lebih cepat. Jadi impian-impian misalnya mungkin Anda kepingin keliling dunia, ya, punya rumah mewah, ya, boleh ya, mampu memanage keuangan dan berinvestasi dengan bijak serta mewujudkan masa depan yang sejahtera. Jadi kalau ada yang mengatakan, ya ini ada pepatah, mungkin ini Bu Dina yang pakarnya ya, ada yang mengatakan muda foya-foya, tua kaya raya dan mati masuk surga. Ya harapannya setelah ini ya, Anda itu selagi muda sudah mampu berinvestasi, ya, mampu mengelola keuangan dengan baik. Nanti dewasa atau tuanya Anda ya kaya raya atau sejahtera ya, sehingga harapan saya ya kalau beramal itu ya tidak hanya gimana ya dalam tanda kutip seikhlasnya ya. Jadi harapan saya nanti kalau Anda sudah sukses ya, sudah punya karir ya atau pendapatan yang besar atau punya investasi yang besar, Anda itu bisa mewakafkan ya, misalnya Bu Dian ini loh saya punya tanah 1 hektar mau saya wakafkan untuk kampus 3 UMK misalnya, atau mungkin membangun masjid, gereja, sekolah ya, menyekolahkan anak yatim, membangun panti asuhan. Jadi punya amal ya, charity yang benar-benar deep impact ya. Karena selagi muda Anda sudah mampu mengelola dan berinvestasi dengan baik. Nah, dari itu semua ujung-ujungnya kan ya nanti harapannya kita semua ya, Anda, kita ya, saya juga termasuk ya, kita nanti masuk surga. Ya, amin ya rabbal alamin. Melihat judul kuliah tamu kita ini ya, sangat menarik ya. Semalam saya sempat browsing, di situ ada kolom milenial. Ini saya sempat generasi atau kaum milenial itu yang definisinya seperti apa sih? Dari beberapa ya, ada sekitar 6 yang saya lihat ya. Definisi ini ternyata saya ini sudah out of date ya, Pak Dhani ya ini, Bu Dina juga. Ya, jadi saya sebenarnya ini sudah tidak masuk generasi milenial. Tapi kalau Bu Dina dan Pak Dhani ini sebagai narasumber ini sudah otomatis ya dari penampilannya saja sudah termasuk dari generasi milenial. Ya. Kalau saya ini yang dilalah nggak masuk dari kriteria manapun ini. Tetapi saya harap acara ini ya, kegiatan ini juga tidak hanya menjadi solusi ya bagi generasi milenial saja, tapi bagi kita semua termasuk saya. Jika mungkin ada yang masih ragu atau khawatir khususnya yang terkait investasi ya atau investasi di pasar modal. Jadi ingat ada yang mengatakan tak kenal maka tak sayang, maka kenalilah terlebih dahulu. Tentu saja di sini termasuk mengenali risiko dari investasi tersebut sehingga Anda bisa memanage tingkat risiko yang bisa kita hadapi. Jadi saya yakin ilmunya akan di-share oleh mungkin Mas Dhani ya. Kalau saya lihat CV-nya ini kok kalau Pak Dhani itu kesannya seusia saya gitu ya Mas Dhani ya. Jadi saya panggilnya Mas Dhani aja biar akrab ya. Jadi saya yakin ilmu yang akan di-share oleh Mas Dhani sore hari ini sangat bermanfaat bagi kita semua ya, bagi rekan-rekan semua. Mungkin nanti Mas Dhani juga bisa men-share tips dan triknya ya Mas dalam berinvestasi.
Ya, terima kasih sebelumnya. Baiklah, demikian sambutan singkat dari saya. Terima kasih atas kehadiran para peserta kuliah tamu Prodi Manajemen. Dan saya mohon maaf atas segala kekurangan yang ada, baik secara pribadi maupun mewakili dari rekan-rekan panitia kuliah tamu. Semoga acara ini dapat berjalan dengan baik dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan mengucap lafal basmalah, kegiatan ini secara resmi dibuka. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Bu Devina untuk Bu. Ya. Terima kasih banyak Ibu Dian atas sambutannya. Selanjutnya kita akan memasuki agenda utama, yaitu pemaparan materi dari narasumber kita hari ini, Bapak Dani Rahmat. Waktu dan tempat dipersilahkan untuk moderator Ibu Etni bisa diambil alih. Terima kasih Bu Devin. Selamat sore semuanya. Perkenalkan, nama saya Etni Mariana dan saya akan bertindak selaku moderator untuk acara pada hari ini. Pertama saya ucapkan terima kasih dulu kepada Bapak Dani Rahmat atas kesediaannya untuk menjadi narasumber pada acara kuliah tamu kita pada hari ini. Selamat sore Pak Dani. Selamat sore. Suara saya terdengar jelaskah? Ya, terdengar Pak. Ya. Sebelum saya persilahkan Bapak Dani Rahmat untuk memaparkan materi pada hari ini, perkenankan saya untuk membacakan CV singkat beliau. Di nama lengkap beliau adalah Dani Rahmat Kurniawan. Bapak Dani ini mendapatkan gelar sarjana dari Teknik Informatika Institut Teknologi 10 November ITS Surabaya pada tahun 2005. Kemudian beliau memulai karir di bidang perbankan mulai tahun 2007 dengan pertama kali itu bergabung di Bank Mandiri. Setelah itu beliau bergabung di Bank Mizuho Indonesia, kemudian juga Bank Danamon. Nah, saat ini beliau masih aktif sebagai Senior Relationship Manager dan Team Leader pada Bank Sumitomo Mitsui Indonesia yang sekarang bergabung dengan Bank BTPN. Selain itu, beliau juga aktif sebagai freelancer dan juga personal finance influencer yang memiliki blog dan juga Instagram dengan fokus untuk meningkatkan literasi keuangan anak muda Indonesia. Nah, tanpa menunggu lebih lama lagi, saya persilahkan kepada Bapak Dani Rahmat untuk menyampaikan materinya kepada teman-teman di sini semuanya. Dan teman-teman kalau nanti ada pertanyaan bisa langsung ditulis di chat gitu ya, karena dari panitia tadi sudah disampaikan oleh Bu Devin bahwa ada hadiah menarik untuk 3 penanya terbaik. Terima kasih. Silahkan Pak Dani. Ya, matur nuwun Bu Etni, terima kasih sudah diberikan waktu kepada saya. Selamat sore Ibu Dian, selamat sore Ibu Dina, selamat sore Bu Etni dan teman-teman semuanya. Saya tuh merasa masih muda gitu, jadi kalau dipanggil Pak itu rasanya gimana gitu. Karena saya sendiri senang memperkenalkan diri sebagai Dani, kalau nggak Mamat. Jadi manggilnya nggak usah pakai Pak, nggak usah pakai Mas, langsung nama aja nggak masalah. Ini juga terbiasa dari lingkungan kerja yang memang lingkungan kerja saya itu ketemu banyak orang, terus sekarang saya aktif kerja bareng orang-orang Jepang juga gitu. Jadi panggil nama gitu. Dani-san gitu kan. Dani-kun pakai kayak gitu. Jadi udah biasa dipanggil nama. Jadi kalau mau panggil nama teman-teman langsung aja. Dan tadi quote-nya Ibu Dian sangat menarik nih. Saya alhamdulillah masih milenial, cuman sudah nggak termasuk generasi Y ya. Generasi Y, generasi Z udah nggak termasuk lagi. Nah, kalau untuk yang generasi milenial itu sebenarnya udah cukup tua gitu kan. Karena yang generasi milenial itu udah bisa jadi presiden sekarang sebenarnya. Jadi teman-teman yang join sekarang udah generasi Y ya, udah lebih muda lagi gitu. Dan tadi quote-nya yang menarik dari Ibu Dian adalah muda hura-hura, muda foya-foya. Terus apa tadi? Tua kaya raya. Tua kaya raya, masuk surga, masuk gitu surga. Kan. Betul. Terus kemudian ketika sudah tua kaya raya, biar nanti kalau mau sedekah, mau nyumbang, mau apapun, nggak seikhlasnya itu ya daripada nggak ada gitu. Tapi seikhlasnya itu bisa dipakai buat bangun masjid, misalkan ikhlasnya itu 100 juta gitu kan.
Nah, harapannya kan seperti itu nanti biar matinya bisa masuk surga. Nah, Amin. itu caranya gimana sih gitu. Nah, caranya yang bisa kita lakukan adalah dengan manajemen keuangan. Dan waktu saya ditawari kesempatan untuk sharing ini oleh Ibu Dina, terus terang saya itu sangat iri gitu. Kenapa kok dulu zaman saya kuliah gitu nggak pernah ada mata kuliah yang seperti ini gitu. Untuk ngasih tahu nanti kalau kamu ke depan mau kelola keuangan setelah kerja itu seperti apa gitu kan. Jadi semoga nanti ini bisa bermanfaat buat teman-teman yang sekarang masih kuliah dan semoga sebentar lagi sudah memasuki dunia kerja ya. Mau kerja, mau usaha, mau apapun bebas pilihan masing-masing. Tapi pengelolaan keuangannya itu kurang lebih nanti seperti ini yang akan saya share. Saya boleh mulai share screen saya ya. Nah, ini saya buatnya pakai Canva. Jadi zaman internet sekarang sudah nggak lagi kalau misalkan bikin presentasi itu harus di PowerPoint ya, teman-teman ya. Gitu. Jadi saya pakai Canva dan ini cukup powerful kalau misalkan teman-teman nanti kepikiran mau jadi freelancer atau apa untuk membuat konten-konten, membuat presentasi dan sebagainya bisa menggunakan Canva ini. Nah, ini pengelolaan keuangan dan strategi investasi bagi kaum milenial untuk membangun literasi keuangan sejak dini. Kenapa saya di sini tekankan ke literasi keuangannya? Karena literasi keuangan ini adalah pemahaman kita tentang bagaimana sih mengelola uang, bagaimana produk-produk keuangan yang ada di pasar, dan bagaimana nanti kita memanfaatkan produk-produk itu untuk masa depan kita gitu. Jadi sejak sekarang kita harus tanamkan bahwasanya checklist keuangan kita itu ada 4. Yang pertama dan paling penting kita mulainya dari paling bawah ini. Cash flow-nya itu harus positif. Cash flow itu apa? Nanti saya bahas. Cash flow itu selisih antara pendapatan dan pengeluaran. Itu harus positif. Setelah cash flow positif, sebelum kita ngomongin investasi, ngomongin cuan, ngomongin perencanaan keuangan, ngomongin segala macam. Nah, kita cash flow itu harus positif dulu. Kemudian setelah cash flow positif, kita siapkan dana darurat. Dana darurat itu apa? Dana yang kita pakai untuk nanti kalau misalkan terjadi kondisi-kondisi darurat. Yang paling parah adalah ketika kita kehilangan sumber pendapatan. Kalau nanti teman-teman sudah bekerja, atau kalau misalkan sekarang sudah ada yang usaha, nah dana darurat itu kalau misalkan tiba-tiba kita nggak bisa usaha lagi, kehilangan penghasilan gitu. Terus kemudian, yang berikutnya ada ketika dana darurat sudah ada, asuransinya itu harus cukup. Asuransi buat siapa? Asuransi kesehatan, asuransi jiwa, kalau misalkan ada yang tergantung sama kita. Misalkan nih teman-teman yang sudah punya usaha atau mulai bekerja paruh waktu gitu ya, orang tua yang sudah sepuh di rumah itu tergantung sama kita, tergantung sama penghasilan kita, itu teman-teman harus sudah mulai beli asuransi jiwa. Nah, kalau misalkan nanti itu sudah cukup semua, cash flow-nya sudah positif, dana darurat sudah ada, asuransi sudah cukup, baru ngomongin investasi. Investasi di mana? Investasi banyak banget nanti yang bisa kita bahas. Kalau misalkan nanti ada pertanyaan, silakan ikuti petunjuk dari Bu Etni tadi ya. Kalau ada pertanyaan, silakan di kolom chat atau mungkin kalau mau langsung tanya langsung live juga boleh. Nah, ngomongin cash flow positif. Ini langkah pertama dan langkah terpenting dalam pengelolaan keuangan, yang mana pemasukan harus lebih besar daripada pengeluaran. Kalau misalkan pemasukan yang ada itu ternyata kurang dari pengeluarannya, berarti ada 2 hal yang bisa dilakukan. Yang pertama, bisa potong pengeluaran lebih dahulu, atau naikkan pemasukan. Kalau potong pengeluaran, jadi misalkan penghasilan sebulan 5 juta, pengeluarannya ternyata 5.500.000. Nah, 5.500.000 ini, kalau misalkan di situ masih banyak pengeluaran-pengeluaran yang ternyata bukan pengeluaran pokok gitu ya, masih banyak nongkrong-nongkrong di di kafe-kafe kekinian, beli tiket nonton yang mahal atau apapun lah yang sebenarnya nggak terlalu penting. Kalau misalkan nggak kita lakukan nggak apa-apa, ya itu bisa dipotong dulu. Tapi kalau misalkan ternyata semuanya sesuai sama kebutuhan kita, nah yang dilakukan kemudian adalah pilihan kedua, menaikkan pemasukan. Jadi kita selalu berpikiran bahwasanya yang penting cash flow-nya harus positif.
Jangan sampai nggak positif. Karena kalau misalkan cash flow nggak positif, mau diatur kayak apapun akan percuma. Penghasilan 5 juta, kita sudah investasi 500.000, ternyata pengeluaran total 5.500.000. Ujung-ujungnya 500.000 yang kita simpan di awal buat investasi akan ketarik lagi, dipakai lagi buat bayarin. Itu aja masih kurang, karena pengeluaran total 5.500.000. Kalau kayak gitu, 500.000-nya dari mana? Ya mau nggak mau pasti akan utang. Nah, kalau utang ini akan sangat mempengaruhi nantinya, ke depannya, kita nggak akan bisa tumbuh bagus kalau misalkan memang utangnya hanya buat membiayai hal-hal yang konsumtif. Gitu. Nah, gimana caranya biar kita itu bisa memastikan bahwasanya cash flow kita itu positif? Yang pasti harus ada budgeting. Budgeting itu gimana? Alokasi. Jadi dari penghasilan kita alokasikan. Ini rumus yang paling sederhana nih. Bisa dipakai untuk panduan di awal. Kalau misalkan belum terbiasa budgeting, kita bisa pakai prinsip 50-30-20. 50% kebutuhan, 30% keinginan, 20% investasi. Nah, begitu seiring berjalannya waktu, kita nanti akan pasti menyesuaikan. Oh, ternyata kebutuhanku nggak sebesar itu. Kebutuhanku cuma 40% dari penghasilan. Jadi kayak tadi contohnya penghasilan 5 juta per bulan. Ternyata kebutuhanku itu nggak sampai 2,5 juta sebulan. Bayar listrik, bayar air, terus kemudian bahan bakar, segala macam, ternyata cuma habisnya 2 juta. Nah, 500.000-nya bisa dialokasikan kemana? Ya, terserah sih, kalau misalkan mau mudanya foya-foya banget, itu bisa dialokasikan ke keinginan. Atau mau membangun masa depan, itu bisa dialokasikan ke investasi. Jadi nanti ini bukan satu patokan yang mati gitu kan, yang harus seperti ini, tapi bisa di-adjust seiring berjalannya waktu. Tapi fokusnya adalah investasi ini kalau bisa sampai 20% dari penghasilan. Jadi kalau 5 juta 5 juta penghasilan, 20%-nya berarti 1 juta per bulan untuk investasi. Keinginan ini yang kayak gimana? Beli yang tadi itu, nongkrong di kafe cantik, terus kemudian beli baju-baju yang kekinian, nabung buat beli handphone, terus kemudian jalan-jalan segala macam, itu bisa dibiayai dengan 30% dari penghasilan. Ini belum ngomongin utang dan sebagainya. Kalau misalkan nanti ngomong utang, sudah ada KPR segala macam, keinginan ini akan 30% berubah jadi utang. Gitu. Maksimum 30%. Nah, terus kemudian 20% investasi ini harus digarisbawahi, dibahas tersendiri bahwasanya investasi itu harus dilakukan di awal. Kesalahan banyak sekali orang dalam mengelola keuangan. Ngomong, aku udah investasi kok, aku udah melakukan investasi, tapi investasiku kecil. Misalkan penghasilan 5 juta tadi, tapi aku cuma bisa investasi kayak cuma 100.000 gitu di akhir gitu. Nah, kebanyakan mereka melakukan investasi itu di akhir, nunggu sisa. Ya kalau ada sisa, kalau nggak ada sisa, ya berarti nggak investasi sama sekali. Nah, untuk menyiasati itu, jangan sampai investasinya cuma kalau ada sisa, investasi harus di depan. Ini kalau misalkan yang ngomong ini muda gitu ya, misalkan belum ada pengalaman dan sebagainya, pasti akan orang mempertanyakan gitu. Yakin investasi di depan itu nggak akan masalah ke kitanya. Karena 20% di depan itu berat loh. Dari 5 juta nyisihin 1 juta sebulan di awal, dan kita hidup tinggal dengan sisa 4 jutanya. Pasti akan berat karena kebutuhan itu banyak gitu. Tapi saya sendiri sudah membuktikan gitu. Jadi kayak ini ya, iklan-iklan di TV gitu. Testimoni gitu. Benar, ini sudah berjalan, ini bisa gitu. Tapi ini beneran gitu, emang bisa dilakukan. Karena kalau misalkan kita melakukannya investasi, mau 10%, mau 20%, 30%, begitu gajian kita langsung investasi, kita belikan saham, belikan reksadana, apapun instrumennya, ke belakang itu kita akan menyesuaikan. Kita tahu, oh ternyata sisa uangnya itu tinggal segini ya. Jadi mau nggak mau harus disesuaikan, harus dikurangi, harus diatur. Karena kalau enggak ya kurang gitu kan. Dan itu bisa pasti di depan. Dan saya punya kenalan di teman kantor saya, orangnya udah pindah ke Belanda sekarang. Dia itu ketika sudah gajian, begitu dia gajian, dia langsung investasikan 50% dari gajinya. Jadi separuh dari gajinya dia langsung belikan saham. Saham perusahaan yang dia pengen, yang dia suka. Dia cerita dia sukanya dulu itu Unilever, terus kemudian Telkom gitu kan, perusahaan-perusahaan blue chip, dia langsung belikan saham. Dan 50% itu dia bisa hidup dengan sisa 50% sisanya gitu.
Nah, setelah budgeting yang tadi, yang pertama, tahap pertamanya sudah, cash flow-nya sudah positif, gitu, sudah penghasilan kita sudah lebih besar dari gaji. Yang kedua adalah menyiapkan dana darurat. Dana darurat sesuai dengan namanya untuk kondisi-kondisi darurat. Kondisi darurat misalkan tiba-tiba handphone kecemplung ke toilet, gitu, handphone kecemplung sungai, jatuh, rusak, atau apapun, harus beli handphone baru. Daripada ngutang, kalau misalkan punya dana darurat bisa ditarik sementara, dipakai untuk beli handphone baru. Karena handphone zaman sekarang itu bisa jadi satu alat untuk orang itu kerja, orang itu kontak klien, orang itu mendapatkan proyek-proyek. Banyak banget freelancer yang saya kenal menggunakan handphonenya. Saya sendiri kalau misalkan lagi nggak di rumah, lagi jalan untuk bikin konten, untuk order buat saham gitu kan, transaksi apapun, saya lewat handphone juga gitu. Jadi itu juga salah satu kondisi darurat, atau tiba-tiba sakit, ya kondisi darurat apapun. Dan yang paling parah adalah kehilangan penghasilan bulanan tadi yang saya bilang. Itu harus ada nih. Nah, berapa banyak yang harus kita siapkan? Kalau untuk single, itu 3 kali pengeluaran bulanan. Terus syaratnya harus mudah diakses, aman, dan nilainya tidak berkurang. Pertanyaannya, kenapa kok harus 3 kali pengeluaran bulanan? Karena nih, kalau misalkan nih, kalau untuk yang bekerja kantoran, tiba-tiba dipecat, diberhentikan, atau resign gitu. Untuk mendapatkan pekerjaan baru, biasanya itu butuh sekitar 3 bulanan. Pengalaman saya dulu, mulai dari lempar CV, terus kemudian interview pertama, interview kedua, sampai kemudian interview HR terakhir, itu bisa sampai 3 bulan. Gitu. Nah, kondisi-kondisi darurat ini, kalau misalkan tiba-tiba kehilangan pekerjaan, kehilangan penghasilan, kita bisa ambil dari dana darurat untuk membiayai pengeluaran bulanan kita. Kalau misalkan handphone rusak tadi, bisa ambil langsung dari dana darurat. Kalau misalkan gajinya 5 juta, 3 bulan pengeluarannya 4,5 juta misalkan, karena 500 ribunya dipakai buat investasi. Berarti harus sedia 13,5 juta dana darurat. Nah, dana darurat ini nggak harus serta-merta digabruk terus langsung jadi satu ada, tapi bisa dibangun bertahap. Gitu. Terus kemudian kalau dana daruratnya sudah ada, sudah cukup, langkah berikutnya adalah asuransi yang cukup untuk kesehatan dan untuk yang memiliki tanggungan. Kalau misalkan untuk kesehatan, buat teman-teman yang mungkin masih belum bekerja, minimal itu harus punya BPJS Kesehatan. Setelah BPJS Kesehatan, begitu sudah bekerja nanti akan di-cover oleh asuransi kantor. Buat yang mungkin sudah berumur seperti saya gitu ya, harus punya asuransi kesehatan pribadi. Karena saya harus mempertimbangkan ketika nanti saya sudah berhenti bekerja, kesehatan saya tetap ada yang menanggung. Jangan sampai nanti dana yang saya kumpulkan untuk investasi di masa pensiun saya, begitu saya sakit, saya harus langsung jual itu semua biaya investasi saya untuk biaya kesehatan. Jadi asuransi kesehatan yang cukup untuk kalau misalkan belum bekerja tadi, saya ulangi BPJS Kesehatan. Kalau sudah bekerja bisa pakai kantor. Kalau sudah bekerja cukup lama dan sudah mendekati masa pensiun, harus mulai asuransi kesehatan pribadi. Biar nanti kalau misalkan sudah nggak di-cover sama kantor, nggak di-cover sama tempat bekerja, kita bisa tetap di-cover sama asuransi kesehatan. Terus kemudian asuransi jiwa untuk yang memiliki tanggungan. Asuransi jiwa yang memiliki tanggungan siapa? Kayak tadi aku bilang, kalau misalkan teman-teman ada yang sudah punya penghasilan, orang tuanya tergantung sama kita, atau misalkan ada adik yang sekolah, kita yang bayarin biayanya, orang tua bayarin, nggak tahu, mungkin pengeluaran rumah. Nah, kita harus beli asuransi jiwa juga nih. Asuransi jiwa berapa besar yang harus kita beli, yang bisa cover biaya sekolahnya adik sampai lulus misalkan, seperti itu. Dan mindset-nya itu harus dibenerin, bahwasanya asuransi itu untuk perlindungan, untuk proteksi. Asuransi bukan tempat untuk mencari keuntungan. Asuransi bukan untuk mencari profit di kemudian hari. Asuransi itu bukan investasi. Jadi asuransi untuk perlindungan kesehatan, perlindungan jiwa, perlindungan rumah, perlindungan mobil, dan sebagainya. Jadi kalau misalkan nanti suatu saat teman-teman ada yang ditawari oleh temannya atau ditawari oleh orang tua teman atau siapapun, ya kamu beli dong asuransi di aku, asuransinya ini akan sangat menguntungkan loh. Kalau kamu simpan duit 500.000 per bulan, nanti 10 tahun lagi akan jadi sekian ratus juta misalkan.
Nah, kalau misalkan yang ditawarkan itu jangan. Langsung tanya, aku butuhnya kalau asuransi perlindungan. Perlindungan apa yang bisa kamu tawarkan? Jadi mindset itu harus dibenerin dulu. Asuransi adalah perlindungan. Nah, tadi udah, yang pertama tadi, apa namanya, cash flow-nya positif, yang kedua dana darurat, yang ketiga asuransi cukup. Nah, kalau misalkan ini sudah semua, baru kita ngomongin investasi. Investasi ini untuk mengatur manajemen keuangan kita, biar nanti ke depan kita tuh punya duit. Biar kalau misalkan kita muda, kita foya-foya dengan 30% duit yang tadi disisihkan, kan 50, 30, 20 ya. 30 untuk keinginan. Keinginan itu yang kayak gimana? Foya-foya. Tadi benar kata Budian. Jadi kita bisa, masih muda kita foya-foya dengan 30%. Gitu kan. Nah, ke depannya tua kaya rayanya itu dengan investasi gitu. Investasi karena kita pengen duit kita tuh bertahan sampai nanti kita tua. Misalkan teman-teman sekarang masih umur 18 tahun, 19 tahun, 20 tahun, atau 22 tahun. Nah, investasi ini untuk duit kita waktu nanti umur 39 tahun, 40 tahun, 56 tahun, masih lama. Dari 56 ke 22 sekarang masih ada 34 tahun kan, masih lama banget. Masih bukan hampir, bahkan lebih panjang daripada era berkuasanya Orde Baru kan. Kalau 34 tahun gitu. Jadi panjang banget gitu. Karena itu kita harus mencari instrumen yang aman. Aman yang kayak gimana? Resmi dan diawasi oleh lembaga-lembaga pemerintah. Terus kemudian kita harus selalu ingat, high risk, high return itu selalu berlaku dalam investasi. Yang namanya investasi, kalau mau untung yang tinggi, resikonya juga pasti tinggi. Nggak ada namanya investasi, untungnya tinggi, resikonya rendah. Kalau ada yang seperti itu, udah pasti aneh-aneh. Aneh-aneh gimana? Investasi bodong, penipuan, segala macam. Jadi selalu ingat bahwasannya resiko tinggi itu selalu berbanding dengan keuntungan tinggi. Kalau mau untung tinggi, ya kudu siap sama resikonya. Kalau mau aman, ya jangan nyari yang return-nya tinggi. Itu yang harus diingat tentang investasi. Dan investasi itu perlu waktu. Nggak bisa investasi, kita mau untung tinggi, tapi maunya cepat. Sekarang banyak banget berita tentang investasi bodong, penipuan, segala macam. Cirinya adalah orang-orang yang tertipu, yang menjadi korban, mereka-mereka yang ingin mendapatkan keuntungan yang tinggi, tapi dalam waktu singkat. Kayak gitu. Itu harus diingat. 3 hal ini ketika ngomongin investasi. Nah, yang pertama tadi ngomongin definisi aman gitu kan. Aman itu ada 2 macam. Apakah aman dari uang yang disalahgunakan dan dibawa kabur, seperti investasi bodong, penipuan, dan sebagainya, atau aman dari penurunan nilai investasi yang mungkin terjadi dalam jangka pendek. Jadi misalkan investasi 100 juta, tiba-tiba 3 bulan kemudian turun jadi 95 juta, atau turun jadi 70 juta gitu. Jadi investasi aman yang pertama tadi itu aman dari dibawa kabur, karena itu adalah penipuan atau investasi bodong. Dan yang kedua, aman dari naik turunnya volatilitas. Kalau saya ngomongnya, volatility itu apa ya? Karena perubahan kondisi dan situasi yang sangat cepat gitu kan, nilai investasi itu bisa naik turun. Kayak misalkan perubahan suku bunga, ada perubahan kebijakan, terus kemudian kinerja underlying asetnya gitu. Nah, keamanan yang seperti apa yang kita cari? Untuk keamanan yang pertama, ini harus mutlak sangat-sangat tidak bisa dibantah bahwasanya kita harus mencari investasi yang aman yang bukan investasi bodong. Tapi kalau untuk yang kedua, aman dari penurunan nilai investasi yang mungkin terjadi dalam jangka pendek, ini relatif. Tergantung profil risikonya seperti apa. Apakah bisa menerima risiko penurunan investasi atau tidak. Gitu. Nah ini, untuk yang investasi aman satu, karena ini mutlak harus, kita nggak boleh sampai investasi di instrumen bodong atau di instrumen yang penipuan, jadi benar-benar nggak boleh kita sampai ketipu, itu harus diperhatikan beberapa hal. Yang pertama, legalitas tempat instrumen investasinya. Jadi kalau misalkan ada yang nawarin buat investasi, ikut yuk nitip duit ke si A gitu, karena nanti akan ada investasi sembako misalkan. Nah,
Kalau misalkan ada yang ngomong investasi sembako, dilihat investasi sembako dia itu bentuknya apa. Mestinya kalau misalkan kayak gitu, si orang yang menghimpun dana ini, paling enggak dia punya badan hukum berbentuk koperasi minimal. Kalau misalkan bentuknya koperasi, kita bisa tenang nitipin duit. Oh, koperasi berarti nanti dia akan himpun duit dari masyarakat dalam bentuk koperasi tersebut, dia belikan sembako, terus kemudian dia akan jual lagi sembakonya ke anggotanya atau ke orang umum, yang nanti di akhir periode akan ada sisa hasil usaha dibagikan ke kita, gitu kan. Kalau misalkan ada yang ngomong nawarin investasi di perusahaan A, gitu misalkan. Nah, perusahaannya ini beneran ada apa enggak? Terus kemudian orangnya yang menghimpun dana untuk investasi di perusahaan A ini punya izin apa enggak? Gitu. Kalau misalkan ada yang nawarin seperti ini, bisa dicek. Sekarang ada yang namanya layanan urun dana. Layanan urun dana digital itu memang perusahaan yang yang pekerjaannya menghimpun dana dari masyarakat untuk disalurkan ke usaha-usaha, tapi bukan dalam bentuk pinjaman, dalam bentuk penyertaan modal. Nah, itu bisa dicek di OJK, dia terdaftar. Kalau misalkan dia nggak terdaftar di OJK, jauhi. Kecuali memang benar-benar tahu orangnya dan memang bisa dipercaya. Itu saja saya sendiri nggak akan melakukan itu gitu. Nah ini, ngeceknya kemana? Ke websitenya OJK, kalau misalkan dia berbentuk penyertaan modal, terus kemudian kayak pemberian utang, segala macam, itu di websitenya OJK pasti terdaftar. Reksadana, saham, itu pasti ada di OJK. Nah, tapi kalau misalkan dia nawarinnya itu kayak, ayo investasi emas ke aku, kamu mau beli ini enggak, koin kripto enggak, misalkan. Kripto, Bitcoin gitu kan. Nah, kita harus cek ke websitenya Bapepti. Karena apa? Karena kripto, emas, terus kemudian komoditas-komoditas itu termasuk yang diawasi oleh Bapepti, Badan Pengawas Komoditas. Apakah mereka terdaftar atau tidak? Terus kemudian selalu waspada akan janji keuntungan pasti yang tinggi dan dalam waktu singkat. Jadi untuk namanya investasi, keuntungan itu nggak boleh dipastikan, apalagi kalau misalkan tinggi. Pasti dijamin untung 20% setahun. 20% setahun masih belum terlalu tinggi. Ada yang ngomong, kalau titip uang ke saya, uangmu 100 juta, kamu dapat 20 juta sebulan. 100 juta nitip, dapat 20 juta, berarti kan untungnya 20% sebulan. Itu tinggi banget. Karena bunga bank aja sekarang, bunga deposito itu cuma 3,5% setahun. Kalau ada yang nawarin kayak gitu, udah langsung. Ping, ini berarti bahaya nih. Ada sesuatu yang kita harus curiga sama penawaran ini. Pasti, dijamin, tinggi, dalam waktu singkat. Udah, jauh-jauh. Terus kemudian kita harus selalu mempelajari instrumen investasi yang ada di market apa, sama histori masa lalunya apa. Gitu. Nah, kemarin ada yang unik nih. Ada yang tertipu investasi, terus kemudian curhat ke DM gitu. Dia curhatnya, aku udah cek ke OJK, Mas. Namanya dia nggak terdaftar di daftar investasi bodong. Jadi dia udah cek daftar investasi bodong dan nggak ada tuh namanya di situ. Nama orang yang nawarin, nama PT yang nawarin ini nggak terdaftar di daftar investasi bodong. Terus gue tanya, tapi mbaknya ngecek nggak? Ibu-ibu kebetulan, mbaknya ngecek nggak kalau si nama PT-nya ini terdaftar sebagai badan resmi yang mendapat izin OJK untuk menyelenggarakan transaksi ini? Wah, aku nggak ngecek. Terus transaksi yang ditawarkan ternyata adalah transaksi trading Bitcoin. Oke, di OJK memang harusnya nggak ada nih namanya, karena dia tradingnya Bitcoin. Cek ke Bapepti nggak? Nggak, Mas. Aku cuma ngecek ke OJK, sesuai saran orangnya, cek di daftar investasi bodong. Nah, dia cuma ngecek ke situ. Sayangnya nggak ada. Gitu. Jadi, waspada ya teman-temannya. Jangan sampai kena penipuan. Karena kalau sudah kena tipu, sudah kena investasi bodong, kita udah lapor segala macam, ya bisa kita laporin, orangnya ditangkap, diproses segala macam, tapi duit kita belum tentu akan balik. Karena udah nggak tahu duit kita kemana. Yang namanya duit, prinsip kami yang kerja di bank adalah, ketika duit sudah keluar dari rekening kita, itu sudah di luar tanggung jawab dan di luar kemampuan kita lagi untuk bisa mengembalikan. Yang bisa kita lakukan adalah melindungi mati-matian ketika duit masih ada di dalam kuasa kita. Itu. Nah, kemudian kalau yang ngomongin investasi, definisinya aman dari yang definisi kedua tadi, naik turunnya nilai investasi,
Itu harus cek profil risiko, kita profil risikonya kayak gimana, terus kemudian pilih instrumen yang sesuai dengan profil risiko kita, tentukan tujuan keuangan yang sesuai dengan instrumen investasinya, sama tahu kalau investasi itu perlu waktu. Percaya atau enggak, kayak misalkan BRI gitu ya, sahamnya BRI atau sahamnya BBCA. Dalam waktu 1 tahun atau dalam waktu 1 bulan, sahamnya BRI itu bisa turun 30%. Jadi kalau saya investasi 100 juta gitu ya, bisa tiba-tiba turun jadi tinggal 70 juta. Kejadian kapan? Kejadian bulan Maret tahun lalu. Jadi kalau misalkan ada yang beli sahamnya BRI 100 juta di bulan Februari 2020, begitu bulan April 2020, cuma 1 bulan, Februari, Maret, April, beda 2 bulan lah misalkan. Itu bisa tinggal cuma 70 juta, 30 juta hilang, atau mungkin bahkan sampai 60 juta, karena turun 40% waktu itu. Tapi kalau ditarik lebih panjang, nanti ada grafik-grafiknya. Ditarik jauh lebih panjang, 15 tahun, 20 tahun, 30 tahun. Ini yang timeline yang teman-teman semua di sini punya gitu kan. Masih umur 20-an, 30 tahun kemudian umur 50 ketika sudah tua tadi kan, itu BRI itu naiknya sudah termasuk dalam penurunan yang 30% di tahun 2020 kemarin, itu masih naik 1.800%. Jadi bayangin kalau misalkan punya duit 100.000 dibeliin BRI tahun berapa? Tahun 30 tahun yang lalu misalkan. Saya ngecek dulu nih. Pakai kalkulator gitu ya. Itu bisa naiknya berapa ya? Kalau misalkan punya 100.000 dikalikan 1.800%. Bisa 1,8 juta. Dari cuma 100.000 gitu. Bayangin kalau misalkan 100 juta. Bisa sampai 1,8 miliar gitu. Nah, ini kita ngomongin dulu profil resiko. Profil resiko ini, teman-teman, kalau misalkan mau tahu, yang tadi aku bilang, contohnya investasi di saham gitu ya. Beli saham sekarang, misalkan 100 juta, kalau ngomong 100.000 kan, ya udahlah 100.000 hilang gitu. 100.000 hilang itu kayak cuma beli pulsa gitu kan, 1 bulan gitu. Bayangin kalau teman-teman punya duit 100 miliar, beli saham sekarang, besok, benar-benar besok, beda 1 hari, langsung turun 30%. What will you do? Apa yang akan kalian lakukan? Apa yang dirasakan gitu? Kalau saya sekarang beli 100 juta, saya tahu nih perusahaannya bagus gitu, misalkan BRI gitu ya, saya beli 100 juta, besoknya BRI turun 40%, tinggal 60 juta. Yang saya lakukan adalah kalau saya punya duit 100 juta lagi, saya akan langsung beli 100 juta lagi besok ketika harganya turun itu. Nah, itu harus ditanyakan ke teman-teman. Kalau misalkan ada yang jawabannya gini, aduh, bahaya banget kalau kayak gitu. Aku nggak mau deh, aku maunya 100 juta aku ini tetap aman sampai kapanpun 100 juta, nambah dikit aja nggak masalah. Tapi yang penting 100 juta itu aman. Nah, itu berarti di ekstra konservatif. Itu cocoknya di mana investasinya? Paling gede di pasar uang. Pasar uang itu kayak gimana? Tabungan, deposito, yang gitu-gitu aja, nggak jauh-jauh. Sama 10% paling di pendapatan tetap. Pendapatan tetap itu apa? Obligasi, ORI, terus kemudian sukuk retail, yang seperti itu. Tapi kalau teman-teman bilang, nggak apa-apa deh, kalau 100 juta tapi turunnya jangan banyak, turun paling cuma jadi 95 juta, turun 5 juta, nggak apa-apa deh, gitu kan. Tapi yang penting nanti jangan kecil-kecil banget gitu. Kalau misalkan deposito cuma 3,5%, aku pengen bisa dapat sampai 7% lah, atau sampai 10% lah gitu misalkan. Nah, ini konservatif. Berarti pasar uang yang paling gede, deposito lebih gede, terus kemudian ini lebih gede lagi 25% di obligasi, ORI, sukuk retail. Saham kecil aja nggak apa-apa, tapi masih ada saham gitu. Semakin berkembang, habis itu sini pasar uangnya 50%. Kalau ya nggak apa-apa lah turun-turun 20 juta gitu. Terus kemudian seimbang. Kalau misalkan oke, dari 100 juta turun 30 juta, 40 juta masih oke lah. Seimbang gitu kan. Nah, kalau misalkan kayak saya tadi yang besok turun jadi 60 juta, langsung mau beli lagi gitu kan. Beli 100 juta lagi, itu ekstra agresif. Agresif atau ekstra agresif. Dan untuk bisa ngecek apa profil risiko saya, bisa di-googling langsung. Zaman sekarang banyak banget yang kasih tes-tes gratis, apa sih profil
risiko kita gitu. Untuk bisa nanti begitu investasi, milih instrumen yang sesuai. Nah, terus tujuan investasi. Ini kan mumpung masih muda nih ya, mumpung masih belum pada menikah, teman-teman yang ikut kuliah tamu ini, masih pada mahasiswa gitu kan. Aku mau bangun kesadaran bahwasanya tujuan keuangan yang paling penting untuk kita adalah dana pensiun. Prioritas utama kita itu adalah dana pensiun. Dana pensiun itu kayak gimana? Kalau misalkan nanti, sekarang masih umur 22 tahun, mungkin berencana kerja, ada yang pengen pensiun di usia 40 tahun, pensiun lebih cepat, gitu kan, financial independence, retire early. Ada yang pengen pensiun usia 56, ada yang pengen pensiun usia 56, 66, 70 misalkan. Nah, dana pensiun ini yang akan kita pakai ketika nanti kita pensiun, membiayai kehidupan kita sampai dengan kita dipanggil oleh Yang Maha Kuasa. Nah, dana pensiun ini gimana nyiapinnya? Ya kita sendiri, dari sejak mulai kita kerja, sampai nanti ketika kita selesai kerja. Begitu selesai kerja, stop di situ, karena kita udah nggak ada penghasilan lagi, dari situ kita mulai pakai dana pensiun kita mulai ambil. Distribution of wealth namanya. Sekarang ketika mulai kerja ini kita lagi accumulation of wealth. Nah, prioritas utama itu dana pensiun. Tapi kan ada dana pendidikan anak, dana beli rumah, dan segala macam gitu kan. Itu menurut saya adalah tujuan tambahan dalam periode yang pendek. Karena kalau tujuan kayak misalkan dana pensiun itu 30 tahun bisa nyiapinnya, sementara kayak beli rumah dan sebagainya, itu jumlahnya itu udah pasti. Oh, beli rumah paling harga rumahnya sekarang rata-rata di 500 juta, 300 juta gitu. Masih bisa kekejar dalam jangka pendek. Sementara dana pensiun kalau ngitung-ngitung kemarin itu, tanpa inflasi, tanpa apapun ya, dengan penghasilan 5 juta per bulan, itu kebutuhan dana pensiun itu sekitar 1 miliar. Nah, untuk mengejar 1 miliar itu lumayan ngos-ngosan kalau nggak disiapin jauh-jauh hari. Kemarin sempat bikin perhitungan, saya share di story di Instagram, kalau misalkan pakai instrumen yang 15% aja, return-nya gitu, ngumpulinnya dalam waktu 30 tahun, itu bisa sebulan itu cuma perlu 20.000, 30.000 rupiah per bulan ngumpulin. Jadi nabung 30.000 di instrumen yang 15%-an, yang mana itu adalah reksadana saham, reksadana indeks atau ETF gitu ya. Dalam waktu 30 tahun itu bisa mencapai 1 miliar. Sementara kalau dalam waktu cuma 10 tahun atau 5 tahun itu butuh sekian juta per bulan. Gitu. Jadi semakin cepat dimulai dana pensiun semakin bagus. Sementara tujuan-tujuan lain, pembelian rumah, menikah, anak sekolah, gitu kan, liburan, ibadah, itu bisa dibiayai misalkan nanti pas kerja dapat bonus, pas kerja dapat apa gitu, atau sembari menyiapkan dana pensiun disiapkan aja, karena dia lebih pendek. Anak sekolah paling banter 10 tahun, 15 tahun. Habis anaknya kuliah, udah kita nggak nyiapin dana pendidikan lagi. Gitu. Jadi tanamkan dari sekarang bahwasanya dana yang paling penting dan utama yang harus saya siapkan adalah dana pensiun. Karena ketika pensiun, kita nggak bisa mengharapkan ke siapapun. Kalau misalkan teman-teman sering dengar sandwich generation, itu adalah kondisi di mana orang tua, di mana kita diri kita sendiri masih harus support orang tua kita, yang mana saya dalam kondisi itu, which I'm very glad to do it. Saya senang karena saya masih bisa punya kesempatan mengabdi ke orang tua gitu kan. Sementara saya juga harus support keluarga saya. Ada anak, ada istri, ada kehidupan keluarga yang harus saya support juga. Nah, dari sekarang teman-teman yang sekarang masih sedang kuliah ini dan sebentar lagi akan masuk di dunia kerja, alangkah bagusnya kalau kita sekarang sudah menyiapkan dana pensiun, biar nanti ketika kita pensiun, kita nggak harus minta disupport sama anak-anak kita nantinya. Gitu. Mungkin kalau sekarang belum relate nggak masalah, tapi dicamkan itu aja, dana pensiun yang paling penting. Karena ada kata-katanya saya sangat suka banget. Orang tua saya bukanlah dana darurat saya, dan anak saya bukanlah dana pensiun saya. Gitu. Nah ini untuk tujuan keuangan, saya bilang tadi, banyak kan tujuan dana pensiun, terus kemudian beli rumah, dan sebagainya. Kalau misalkan nanti teman-teman sudah sampai pada saatnya menyiapkan tujuan-tujuan keuangan, harus smart, specific, measurable, achievable, realistic, and timely. Jadi kalau ngomongin
aku mau nyiapin dana pensiun. Nah, dana pensiun harus spesifik. Oke, dana pensiun. Measurable, berapa dana pensiunnya? 1 miliar. Achievable, bisa dicapai nggak? Oh, bisa, karena masih 30 tahun lagi. Realistik itu gajinya 5 juta, menyisikannya misalkan 300.000 per bulan. Jangan sampai gajinya 5 juta karena waktunya udah mepet banget, harus ngumpulnya 5,5 juta per bulan. Sementara gajinya 5 juta. Ya nggak masuk akal gitu kan. Sama timely. Jadi tujuan keuangan harus smart. Nanti ngomongin apapun, aku mau bangun rumah 5 tahun lagi. Jadi ngumpulin duitnya gimana? Oh, bangun rumah 5 tahun lagi, harga rumahnya 300 juta. Terus kemudian nyisihin sebulannya segini, ada 5 tahun. Nah, kayak gitu. Jadi tujuan keuangan harus smart. Diingat. Nah, untuk investasi, ini kenapa kok tiba-tiba kok ke data COVID gitu kan? Untuk investasi, itu teman-teman harus tahu bahwasanya investasi itu nggak berdiri sendiri. Kita mau beli saham, kita mau beli reksadana, kita mau obligasi, kita mau deposito, segala macam itu berkaitan sama kondisi global, sama kondisi makro di Indonesia juga gitu. Nah, di Indonesia beberapa bulan terakhir, mulai dari sejak Maret tahun ini gitu ya, kan saja sampai Februari kemarin saham itu naik terus gitu, terus tiba-tiba Maret langsung turun lagi gitu, sampai sekarang belum naik-naik lagi. Nah, ini karena data COVID di kita itu juga nggak bagus-bagus banget. Per hari ini masih data bulan lalu, masih data bulan akhir Mei kemarin. Saya belum update yang terbaru gitu kan. Tapi hari ini, kalau menurut berita, dengar cerita dari teman-teman, banyak yang kena COVID terus kemudian mau cari rumah sakit susah. Secara global ini grafiknya seperti ini. Tapi di Indonesia sayangnya, ini by region, WHO gitu kan, di Southeast Asia naiknya kenceng, dan salah satu penyumbangnya ya Indonesia, Southeast Asia. Ini Southeast Asia. Kalau di Amerika kemarin setelah vaksinasi, setelah vaksin kan ya Amerika kaya gitu ya, mereka bisa beli vaksin sebanyak-banyaknya, itu langsung landai, langsung turun. India sempat peak, terus kemudian naik, kemudian turun lagi gitu kan. Sayangnya varian dari India masuk ke Indonesia. Brazil masih seperti ini. Kalau di UK, landai. Kolombia, Argentina gini. Southeast Asia masih kayak gini tadi. Nah, terus kemudian kondisi yang seperti ini itu juga mempengaruhi suku bunga di dunia. Jadi ketika, kalau misalkan teman-teman mungkin sudah dapat di pelajaran makroekonomi, mikroekonomi juga gitu ya, suku bunga ini adalah salah satu instrumen yang dipakai oleh pemerintah untuk mengendalikan kondisi ekonomi di negara itu. Jadi dengan kondisi seperti sekarang, pandemi gitu ya, krisis kesehatan, usaha-usaha itu pada tutup. Mereka halt, awalnya sih halt gitu ya, pause, apa sih namanya? Halt, pause itu apa sih bahasa Indonesia? Kok saya lupa. Ngerem gitu. Direm gitu kan, usahanya direm biar nggak banyak penularan, banyak pabrik ditutup, pabrik dibatasi usahanya, penjualan mobil turun dan sebagainya gitu. Terus kemudian keterusan, kita kira cuma sebulan, 2 bulan, 3 bulan, ternyata sampai setahun lebih gitu. Akhirnya banyak juga usaha yang beneran tutup. Nah, dengan kondisi kayak gini, yang pemerintah bisa lakukan apa nih untuk bisa membantu dunia usaha itu pulih gitu kan? Salah satunya adalah dengan menurunkan suku bunga. Tingkat suku bunga di Indonesia sekarang ini adalah salah satu yang terendah sejak 10 tahun terakhir mungkin ya. Semenjak saya kerja di dunia perbankan, suku bunga sekarang ini yang paling rendah. Saya masuk ke perbankan itu tadi disebut di CV saya, masuk ke Mandiri tahun 2005 gitu kan, mulai kerja tahun 2007. Sampai sekarang saya mengalami bunga-bunga bank itu sampai 17%, sampai 15% gitu kan. Sekarang 3,5%. Benar-benar pertama kali saya merasakan serendah ini suku bunga di perbankan. Ini setahun loh ya, bukan sebulan, 3,5% setahun. Jadi kalau mau ada yang deposito 3,5%, itu netnya itu paling dapat setelah pajak 20%, 2,6%. Gitu. Rendah banget. Di Amerika itu bahkan 0%. Jadi kalau ada yang nanya ke saya,
Mat, depositonya US dollar berapa sekarang sebulan gitu kan. Deposito US dollar saya kasihnya 0,001. Bayangin, 0,01%. Jadi 0,00001 sebenarnya itu dapatnya. Itu setahun kalau deposito US dollar. Kalau yen sama sekali nggak ada bunganya. Taruh aja deposito di sini sama aja, mau di deposito mau di giro sama aja gitu. Jadi benar-benar rendah. Harapannya apa? Biar nanti kalau suku bunganya rendah, ada perusahaan yang butuh kredit, mereka mau investasi, mau beli mesin dan sebagainya. Itu mereka nggak kepikiran harus mikirin bayar bunga tinggi. Biar usaha itu jalan lagi gitu. Dan ini kondisi ini nggak cuma di Indonesia, ini di seluruh dunia. Lihat nih, ini kan yang hijau ini yang mendekati hijau negatif. Bahkan ada negara-negara yang negatif di sini. Jepang ini saya tahu ini Jepang gitu kan. Kalau negara lain saya nggak hafal, geografi saya jelek banget. Jadi saya cuma tahu Indonesia, Australia sama Jepang. Nah, di sini Jepang hijau itu udah minus. Tapi negara-negara lain juga banyak yang hijau. Ini Amerika Serikat. Nih Amerika Serikat juga hijau hijaunya hijau matang gitu kan. Jadi udah negatif di sana. Indonesia masih 3,5%. Ini salah satu indikasi bahwasanya kondisi ekonomi dunia itu lagi kayak gini ya. Makanya yang bisa kita lakukan adalah ketika kondisi seperti ini, investasi apa yang cocok buat kita? Karena ini grafiknya konsumsi dan grafiknya spending, income, income, konsumsi kan spending nih. Income, ketika kita masih muda, mungkin teman-teman baru lulus kuliah, nanti gajinya mungkin dimulai di 2,5, 3,5 juta, 5 juta gitu. Begitu nanti semakin mendekati umur-umur 30, 40, 50, mungkin itu lagi tinggi-tingginya income. Tapi begitu pensiun, income itu langsung turun. Langsung turun. Tapi konsumsi, misalkan di sini masih ngikutin gaji. Begitu kita pensiun, konsumsi kita itu nggak serta-merta turun. Konsumsi kita itu akan nantang di situ. Karena untuk nurunin gaya hidup itu susah banget. Yang biasakan dengan standar let's say sebulan 3 juta gitu kan. Mau turun jadi 1,5 juta lagi susah. Yang biasa makan enak tiba-tiba disuruh makan yang ya nggak seberapa enak gitu kan, jadi susah gitu. Makanya itu kita harus aktif untuk membangun investasi kita sejak muda. Terus pertanyaannya adalah investasi apa dan berapa? Ini yang saya senang banget quote-nya, a part of all you earn is yours to keep. It should not be less than a tenth, no matter how little you earn. Jadi, berapapun penghasilan kita, sekecil apapun, minimum banget adalah 10% kita harus simpen. Buat apa? Buat diri kita di masa depan. Karena itu untuk kita sendiri. Bukan untuk siapa-siapa. Jangan mikir bahwasanya ketika kita investasi, ngapain sih gue susah-susah investasi buat siapa gitu. Ngapain gue sisihin duit gue sendiri itu buat siapa? Apa gunanya? Ingat bahwasanya duit yang kita sisihkan sekarang itu buat kita nanti ketika kita tua. Biar kita tua bisa kaya raya. Ketika kita sekarang muda foya-foya, kita pakai 30% dari income kita, tapi ketika kita tua, kita masih bisa kaya raya. Dan biar bisa masuk surga, karena kita kalau infak nggak seikhlasnya gitu. Nah, ini. Kalau mau investasi, kita ngomongin masuk ke investasinya. Udah nih, tadi segala macam udah diomongin, syaratnya harus A, B, C, D, E, terus kita harus melihat ekonomi seperti apa gitu kan. Terus investasinya investasi apa? Teman-teman harus tahu bahwasanya investasi itu cuma 2 kelasnya, kelas aset utang atau kelas aset penyertaan modal. Bond ini utang, equity penyertaan modal. Aku bahas yang pertama dulu. Kalau kelas asetnya utang, kok investasi utang? Ya, kita investasi utang itu maksudnya kita ngasih utang ke orang, kita ngasih utang ke pihak lain. Jadi investasi kita bisa dalam ngasih utang, atau bisa dalam bentuk kita modal, penyertaan modal. Kalau utang, itu pasti return sebesar kesepakatan, berupa bunga, kupon, imbal hasil. Kalau ori, kita dapat kupon. Kalau sukuk retail yang syariah, kita dapat imbal hasil gitu kan. Kalau kita ngasih utang, kita dapat bunga. Nah, jaminan pokok. Jaminan hukum, pokoknya itu akan kembali. Jadi kalau kita ngasih utang,
menurut hukum, pokoknya itu harus dibalikin ke kita. Jadi kita ngasih utang 1 juta, 1 jutanya harus balik ke kita. Kalau enggak, kita bisa tuntut orang yang kita kasih utang. Bisa ada tambahan jaminan berupa rumah, aset, mobil, terus kemudian saham gitu kan, bisa dijaminkan. Utang ini jangka pendek sampai jangka menengah, biasanya paling panjang 5 tahun lah, atau 10 tahun gitu. Kalau 10 tahun sih biasanya utang di bank gitu kan, 15 tahun KPR gitu. Tapi kalau kita jarang ngasih utang ke orang yang utang ke kita sampai 10 tahun gitu kan. Sama memberikan income rutin dari pembayaran bunga. Jadi kita tiap bulan dapat pembayaran bunganya, atau kupon atau imbal hasil tadi. Tapi ketika kita kasih utang, kita nggak bisa narik sewaktu-waktu. Kita mau butuh duit, ya kita harus tunggu sampai utangnya selesai. Terus kemudian, kalau misalkan ada si bermasalah yang punya utang ini, kan kita nagih nih, misalkan nih, kita udah ngasih utang buat 3 bulan. Ternyata setelah 3 bulan, yang utang ini bermasalah. Ya usahanya bangkrut atau apapun gitu. Ya kita udah bisa tagih. Tapi kalau sebelum 3 bulan kita nggak bisa tagih. Setelah 3 bulan kita bisa tagih, cuma kalau misalkan pas saat itu dia bangkrut, ya kita harus ngikuti kondisinya dia gitu. Tapi prioritas pertama, misalkan ada orang yang kita kasih utang, dia punya usaha, usahanya bangkrut, kita yang akan dibayar pertama kali ketika dia sudah selesai bayar pegawainya. Jadi misalkan ada yang punya usaha, terus bangkrut gitu kan, dia harus bayar pegawai dulu, terus kemudian bayar orang yang kasih dia utang, terus kemudian baru bayar ke pemegang saham. Sebentar, saya matikan video dulu, saya izin minum sebentar ya. Nah, saya lanjutkan. Yang kedua, kelasnya setelah utang adalah penyertaan modal atau saham. Penyertaan modal ini gimana? Ini kalau misalkan ada usaha, terus kita urun modal di dalamnya. Jadi kalau misalkan kita mau usaha buka online shop sendiri, uang yang kita pakai itu adalah saham kita. Kalau kita urun modal ke teman kita, dia punya usaha jualan baju 100 juta, terus kita ketambahin 100 juta lagi, itu modal kita. Dan itu adalah saham kita. Untuk saham, ini tidak ada jaminan kepastian return yang dihasilkan. Jadi kalau utang tadi, kita misalkan ngasih utang ke bank dalam bentuk deposito. Ya, deposito dan tabungan itu utang kita ke bank. Jadi bank itu minjem duit ke kita sebenarnya. Kita dikasih 3,5%, pasti. Nah, kalau saham nggak ada jaminan berapa persen pastinya. Karena dia keikutsertaan kepemilikan. Tapi return-nya bisa nggak terbatas. Kayak tadi saya kasih contoh BRI 30 tahun bisa 1.800% gitu kan. Nah, untuk utang ini, untuk saham ini, dia jangkanya menengah sampai ke panjang. Panjang sampai kapan? Ya terserah kita. Kalau kita nggak mau jual sahamnya sampai kapanpun, usahanya gede banget, jadi misalkan segede Netflix, Microsoft, Google gitu kan, atau Coca-Cola yang kemarin diiniin sama CR7 gitu, atau apalagi ya, Apple gitu. Karena saya pakai produknya Apple misalkan, itu ya kita bebas mau terus pegang gitu, nggak dijual-jual. Income-nya berasal dari kenaikan modal kita. Jadi modal yang kita tanamkan itu bisa naik, harga sahamnya naik, sama dividen. Dividen yang dibagi ke kita. Kalau perusahaan untung akan dibagikan terus ke kita. Tapi kapanpun kita mau keluar, kita bisa keluar. Aku udah nggak mau pegang lagi nih perusahaan, kita jual sahamnya. Ke siapa? Ke orang yang mau beli. Gitu. Tapi kebalikan sama utang, kalau misalkan perusahaannya bermasalah, tadi kan perusahaan kalau bermasalah dia selesaikan kewajiban ke karyawan, selesaikan kewajiban ke yang ngasih utang, terakhir baru kita ke pemegang saham. Jadi kita itu prioritas terakhir kalau kita investasinya di saham. Ini kalau kelas aset utang, contohnya obligasi pemerintah, tabungan dan deposito, P2P lending. P2P lending sekarang lagi marak, dia juga instrumen kelas aset utang. Dan selalu ingat kalau mau investasi di instrumen P2P lending, cek di websitenya OJK apakah dia terdaftar atau tidak. Jangan sampai nggak dicek.
Karena banyak P2P lending ilegal juga sekarang. Ini kalau obligasi pemerintah, ada obligasi retail, ada obligasi di secondary market. Kalau obligasi retail, kita belinya itu sesuai dengan periode penawarannya, bisa dibeli melalui mitra distribusi yang ditunjuk seharga par, jadi jualnya 1 juta, kita belinya 1 juta, jangka waktunya cuma sampai 3 tahun, kuponnya rutin bulanan, dan dia kalau bisa diperdagangkan, terekspos volatilitas juga. Sangat aman dipegang sampai akhir jatuh tempo. Nah, kalau obligasi secondary market ini bisa dibeli kapanpun, cuma dia pembeliannya itu nggak di semua tempat. Jadi cuma di beberapa bank yang memang menyediakan fasilitasnya gitu. Tapi belinya bisa jadi diskonto, bisa jadi premium, bisa jadi lebih mahal dari nominalnya. Bunganya, kuponnya, itu bisa triwulan, semester, atau tahunan. Nah, ini volatilitas harganya semakin tinggi karena semakin panjang. Tapi sama, kalau mau dipegang sampai jatuh tempo, yang saya pegang itu bisa sampai 15 tahun, itu aman kalau dipegang sampai jatuh tempo. Gitu. Ini contohnya obligasi, return-nya tuh yang terakhir SR014 itu 5,47%, inflasinya cuma 2%, jadi masih jauh lebih tinggi dari inflasi. Ini yang pemerintah secondary market di 10-year bond, yield-nya itu masih di 6,4%, jadi masih lumayan tinggi. Obligasi. Terus kemudian ini, tabungan dan deposito. Ini saya yakin teman-teman sudah paham di sini, dijamin sama pemerintah sampai 2 miliar, terus mudah banget kalau mau transaksi, suku bunganya sangat rendah, bahkan tabungan kalau misalkan di bawah 5 juta itu masih kalah sama biaya adminnya gitu kan. Ada pajak 20% atas bunga, kualitas banknya sangat menentukan apakah deposito kita aman atau tidak, sama tersedia layanan mobile banking sampai digital banking. Kalau suku bunga perbankan, nggak usah ditanya, sudah pasti akan lebih rendah dari inflasi. Gitu. Ini kalau sebelum pajak 20%. Jadi kalau misalkan dikali 0,8 ya sekitar sisa 2%-an juga gitu. Sementara inflasi juga segituan. Jadi saya sendiri pakai tabungan gitu kan, tapi tabungan yang bunga tinggi untuk nyimpen duit yang sewaktu-waktu saya pakai buat operasional. Tapi kalau untuk investasi saya nggak pakai sama sekali, meskipun saya orang bank. Terus kemudian P2P lending ini nggak ada jaminan pemerintah, return-nya lebih agresif, bisa 8-19% tergantung platformnya, mulai pembiayaannya itu bisa dari individu sampai konsumtif, sampai untuk ke usaha-usaha gitu. Tapi resiko gagal bayarnya tinggi, tergantung profil peminjamnya. Saya pernah ngasih pinjam ke P2P lending ke satu usaha gitu, terus dia gagal bayar sampai 8 bulan. Saya nunggunya. 6 bulanan. Gitu. Nah, ini selalu pilih platform yang terdaftar di OJK. Pajak atas bunganya belum diatur, dan pemberi pinjaman harus setor sendiri. Contohnya, kalau beberapa pinjaman P2P lending itu bisa gadai piutang, ada asuransi jaminannya, atau ada gadai emas. Nah, ini bisa dipilih nanti teman-teman kalau mau ngasih pinjam ke P2P lending, bisa dicek. Ini jaminannya apa ya? Apakah ada asuransinya, ada jaminan gadai emasnya atau enggak? Gitu. Terus kita ke penyertaan modal. Ingat, high risk, high return. Tidak ada namanya high risk, low return, atau low risk, high return. Itu formula yang nggak cocok. Yang cocok, high risk, high return. Model bisnis penyertaan modal itu bisa urun dana UMKM, yang tadi saya bilang, jadi ada teman usaha, terus ditawarin untuk urun modal gitu kan, atau ya lewat urun dana digital yang terdaftar di OJK gitu. Tapi ya itu, namanya tetap urun dana, penyertaan modal, nggak bisa ngarep modalnya bisa balik sewaktu-waktu. Kalau misalkan usahanya rugi, bangkrut, tutup gitu, hilang ya hilang. Atau urun dana properti juga bisa. Jadi kalau ditawarin, ikutan yuk, misalkan platform A gitu, bisa urun dari 500.000 gitu, terus kemudian nanti bisa punya, let's say kondominium di mana, sama. Atau saham perusahaan TBK, investasi melalui sekuritas. Nah, ini urun dana UMKM, harus dipastikan bisnis apa yang dijalankan, seberapa baik kenal sama manajemennya, dan bagaimana mengawasi kinerjanya. Yakin nggak nih kalau kita urun dana ke situ, nantinya akan bisa kita minta pertanggungjawaban.
Bener nggak dia ngomong untung 100 juta, beneran untung 100 juta. Jangan-jangan untungnya 200 juta, dia cuma lapor 100 juta. Yang kayak gitu-gitu. Jadi kita harus benar-benar tahu kalau mau ke UMKM, kalau mau penyertaan modal ke UMKM. Pun kalau misalkan teman-teman punya usaha sendiri, itu sebenarnya juga bisa dijual gitu. Untuk teman-teman yang lain untuk urun dana. Nah, urun dana properti, ini properti apa yang beli? Apakah rumah tinggal atau rumah sewa atau seperti apa? Skema pembagian keuntungannya kayak gimana, harus tahu banget nih. Jangan sampai kita nggak tahu skema pembagian keuntungan terus terima-terima aja, tiba-tiba nggak ada kabar gitu kan. Sama kalau misalkan di tengah jalan kita mau keluar, kita harus jualnya ke siapa harus tahu. Nah, ini saham perusahaan TBK, ini yang udah umum banget, udah semua orang sudah tahu gitu. Investasinya gampang, semua data dan informasinya itu terbuka dan bisa diakses. Skala bisnis usahanya itu bisa dipilih. Baik mau yang usahanya itu masih ya kecil cuman beberapa miliar sampai ke puluhan triliun. Itu bisa dipilih gitu. Terus kemudian menawarkan akses ke ekonomi Indonesia langsung melalui perusahaan yang dibeli. Kayak misalkan kalau saya beli sahamnya BRI, saya otomatis akan langsung terlibat di ekonomi Indonesia. Karena BRI ngasih utang ke misalkan UMKM. Saya beli sahamnya Telkom, ya saya ikut perkembangan teknologinya telekomunikasi di Indonesia, gitu. Terus kemudian yang tadi sama, terdapat potensi kenaikan harga dan pembagian dividen, sama modal investasinya hanya satu lot. Satu lot itu 100 lembar. Nah, ini tergantung harga per lembar sahamnya. Kalau misalkan beli sahamnya, saya punya salah satu perusahaan itu yang saya pegang, Diandra. Diandra itu kalau misalkan teman-teman tahu di BSD di Tangerang itu ada ICE yang kalau sebelum pandemi dulu BTS konser ke situ, terus kemudian ada artis-artis Korea konsernya ke situ, terus ada pameran otomotif terbesar juga di ICE. Rumah saya dekat ICE by the way. Cuma kalau misalkan naik mobil gitu cuma 5 menit. Nah, Diandra ini saya pegang sahamnya karena saya percaya bahwasannya nantinya Diandra ini akan semakin gede. Dilalah terjadi pandemi gitu kan. Akhirnya sahamnya Diandra yang sebelumnya saya pegang cuman harganya itu 140 perak waktu saya pegang. Sekarang itu turun jadi tinggal 50 perak. Harga paling rendah sahamnya itu 50 perak di di Bursa Efek Indonesia. Ya bisa turun lebih dalam sih memang sebenarnya. Cuma sekarang dibatasi 50 perak yang masih bisa tetap diperdagangkan. Saya masih pegang sahamnya, saya masih percaya sama perusahaannya, karena ke depan nanti, begitu pandemi selesai, saya yakin semuanya akan pulih lagi. Orang akan bisa jalan-jalan lagi, konser, pameran, segala macam masih akan bisa dilakukan. Nah, dengan kondisi 50 perak per lembar dari 140, modal saya udah turun 50% lebih. Gitu kan. Jadi tinggal sepertiganya, 140 tinggal 50 gitu kan ya. Itu kalau misalkan teman-teman mau beli, itu cuman satu lotnya 100 lembar, berarti 100 kali 50 perak. Cuman Rp5.000. Rp5.000 bisa ikut punya perusahaan yang punya ICE. ICE itu convention hall terbesar di Asia Tenggara sampai sekarang katanya. Gitu. Terus kemudian Diandra punya bisnis-bisnis yang lain juga gitu. Nah, kalau misalkan teman-teman mau ngecekin gitu, ada banyak perusahaan yang nilainya 50 perak. Kenapa? Karena dengan kondisi yang seperti sekarang, dilihat mungkin belum ada prospek bisnisnya lagi. Dilihat belum ada perkembangannya lagi ke depan. Jadi harganya turun, drop di orang-orang nggak mau pegang gitu kan. Tapi saya tetap pegang, saya tetap akumulasi biar nanti kalau misalkan pas ekonomi pulih, saya bisa dapat untung dari situ. Atau kalau mau sahamnya BCA sekarang itu kalau saya belum ngecek berapa harga sahamnya, sekitar 30.000 per lembarnya. Kalau mau beli satu lot 100 lembar berarti 30.000 kali 100, 3 juta per satu lotnya. Jadi minimal kalau mau beli sahamnya BCA 3 juta. Sementara kalau beli sahamnya yang perusahaan yang 50 perak tadi cuma Rp5.000. Jadi tergantung teman-teman mau yang seperti apa. Nah, resiko investasi di saham perusahaan TBK, jangka pendek saya bilang tadi, saya cerita tadi BRI kan, cuman waktu sebulan, 2 bulan itu turunnya bisa 40%, 60%. Tapi jangka panjang itu 1.800% naik. Gitu. Atau kalau misalkan perusahaannya tiba-tiba yang 50 perak tadi nggak menjamin perusahaannya akan tetap bisa berjalan. Kayak misalkan Diandra tadi ya. Itu
Kalau kondisi pandemi berlangsung terus-menerus, kemudian dia nggak bisa pulih lagi usahanya, gitu, bisa jadi perusahaan akan bangkrut, tutup. Kalau kayak gitu, yang terjadi sama saya apa? Ya uang saya yang saya sudah belikan sahamnya Diandra tadi akan hilang, hangus gitu. Karena dia listing bangkrut. Atau manipulasi pasar yang sering kita kenal dengan permainan bandar, gorengan dan sebagainya itu. Dan ini contoh perkembangan IHSG, ini saya masih pakai data Mei. Tahun 2000, 21 tahun yang lalu, ini ketika saya baru mulai kuliah di sini, udah tua sekali saya, itu sampai dengan tahun 2021, itu ada naik 750%. Bahkan sudah, ini tahun 2000, tahun berapa ini? 97, 98 ya, ketika krisis, terus kemudian ada 2007, ini 2007. 2007 ketika krisis subprime mortgage di Amerika. Tahun 2007 waktu itu saya baru mulai kerja 2007, 2008, 2009 di sini drop terus kemudian naik lagi, terus kemudian ini ketika pandemi corona kemarin. Nah, terus ada juga emas, foreign currency dan cryptocurrency. Ini semuanya masuk ke dalam komoditas. Emas itu punya nilai intrinsik, foreign currency, dolar, yen, segala macam mata uang yang berfungsi sebagai nilai tukar, Bitcoin, teknologi blockchain, dan spekulasi. Nah, kalau emas, ini yang suka disalahpahami. Emas itu bukan investasi yang aman. Emas itu investasi yang juga sama, naik turunnya bisa ngeri juga. Tapi emas itu akan naik ketika ada situasi dan kondisi tidak aman, krisis, perang, dan sebagainya. Banyak ketidakpastian di dunia, harga emas pasti naik. Kenapa? Karena orang-orang lebih milih untuk pegang emas. Gitu. Tapi begitu kita beli emas di sini, kita kan retail ya, kita nggak bisa beli emas langsung gede gitu kan. Kita beli retail, kita beli emas itu ketika kita beli, mau jual lagi saat itu juga, itu harganya langsung turun sekitar 5%. Saya pernah ngalamin, saya beli di toko emas, saya bilang sama Cinya, Ci, aku beli ya. Begitu udah beli, bayar, belum pergi dari situ, masih di depan Cinya, saya bilang, Ci, saya mau langsung jual, berapa harganya? Dia langsung bilang, oh kalau misalkan lu mau jual lagi, harganya segini, turun 5%. Gitu. Jadi itu pasti, ada selisih harga jual dan harga beli. Di mana harga beli emas lebih mahal daripada harga jual kembalinya. Jadi kalau kita mau investasi emas, pertimbangan itu karena keuntungan kita harus bisa nutup gap itu. Sama pertimbangan biaya risiko penyimpanan, tapi emas itu sangat bermanfaat kalau untuk lindung nilai. Jadi emas aku tetap pegang untuk dana darurat. Kalau misalkan kondisi amit-amit pandemi gitu ya, butuh duit, yang pertama dijual ya emas. Tapi untungnya alhamdulillah kemarin nggak sampai harus jual. Nah, mata uang itu berfungsi sebagai nilai tukar, bukan nilai investasi. Kenapa? Kenapa saya nggak percaya uang itu sebagai investasi? Mata uang itu investasi. Karena kalau kita pegang dolar, misalkan investasi di dolar, itu sama artinya dengan kita bertaruh bahwasanya mata uang kita, rupiah, itu akan jatuh terhadap dolar di masa depan. Karena itu saya baru akan beli dolar kalau saya butuh dolar. Saya baru akan beli yen kalau saya mau jalan ke Jepang. Seperti itu. Jadi mata uang bukan investasi. Harap diingat itu. Tapi kalau mau trading mata uang sangat-sangat bisa, sangat-sangat dipersilahkan. Tapi resikonya gede. Sama seperti cryptocurrency, volatilitasnya tinggi, karena dia jalan 24 jam di seluruh dunia. Saat ini juga, sekarang juga itu pasti ada yang transaksi. Jadi volatilitas tinggi dan sangat dipengaruhi oleh sentimen dan berita yang terjadi di seluruh dunia. Gitu. Nah ini perbandingan antara emas, terus kemudian ada LQ45, ada Jakarta Islamic Index, sama IDX 30 dan IHSG. Ini karena ada pandemi, ini ketutupan di sini grafiknya, karena ada pandemi di sini. Emas naik paling tinggi, 1058%. Setelah pandemi ya ini ya. Tapi kalau sebelum pandemi, kalau pas kondisi aman, damai, dan tidak ada apa-apa, seperti apa? Ini sampai BCA itu naiknya 15.500%. Bayangkan dalam 19 tahun, dalam 15.500%.
naiknya hanya rata. Gitu. Misalkan kondisi damai-damai, yang naik jauh lebih kencang adalah saham ada kondisi usaha nyatanya. Jadi kalau misalkan pandemi ini sudah terlewati, amit sampai akhir tahun ini lah ya, misalkan sampai akhir tahun masih seperti ini, 2022, kondisi udah pulih seperti sedia kala, si perusahaan seperti BCA, BRI, Mandiri akan menarik lagi. Ini Tower, Astra Internasional, ICBP yang produksi apa namanya, produksi Indomie gitu kan, itu akan naik kencang lagi, gitu. Akan landai lagi. Gitu. Ini kalau Pak Rahmat, oke, tiba-tiba menghilang ya Pak Rahmatnya, pembicaranya ya, Pak Dani Rahmat. Mungkin ada gangguan teknis atau apa, kita tunggu saja sebentar. Jadi di kolom chatnya tolong hanya untuk menulis pertanyaan ya, nggak perlu absen di chat karena ada linknya. Jadi di situ tadi Bu Devin sudah bagi link untuk mengisi presensi. Silakan mengisi presensi sambil kita menunggu Pak Dani untuk bergabung kembali. Ini sepertinya sudah bergabung kembali. Pak Dani sudah bergabung kembali. Untuk yang kelas P, tunggu sebentar ya, presensinya akan saya benerin dulu. Karena tadi dibilangnya di kelas P nggak ada ya. mohon maaf, lagi hujan gede di sini, tiba-tiba putus koneksi saya. Oh iya, tidak apa-apa Pak. Lanjutkan. Ya. Ini saya lanjutkan sedikit lagi, boleh? Silakan Pak. Oh iya, untuk screen sharing-nya boleh saya lanjutkan kah? Oh iya, 5 menit lagi bisa Oh Pak? boleh, boleh. Nanti biar waktu tanya Udah mau habis kok. jawabnya bisa lebih lama. Sudah Pak? Ini tadi, oke. Bentar ya.
Nah, kalau misalkan ini langsung ke sini ya. Jadi high risk, high return, ini urutannya. Jadi dari tabungan sampai ke yang paling beresiko, saham. Ada reksadana indeks, reksadana, dan sebagainya. Ini kalau misalkan teman-teman bingung mau milih yang mana gitu kan investasinya, langsung ke reksadana paling gampang. Gitu. Nah, risikonya seperti apa? Ini, yang urutannya dari paling rendah ke paling tinggi. Gitu. Terus tujuannya seperti apa? Nah, ini disesuaikan. Kalau untuk yang nggak beresiko jangka pendek, yang beresiko jangka menengah, yang paling beresiko jangka panjang. Ini saya udah kategorikan jangka pendek, menengah, sama panjang. Jadi jangan semuanya saham dipakai untuk jangka pendek, terus kemudian tabungan buat jangka panjang, jangan gitu. Yang aman jangka pendek, yang agak-agak beresiko jangka menengah, yang beresiko banget seperti saham, jangka panjang, dana pensiun, sekolah anak 10 tahun lagi, 15 tahun lagi, beli rumah 10 tahun lagi gitu. Itu bisa masuk ke saham. Contohnya kayak gini. Dana darurat masuk ke RDPU, sekolah anak SD, RDPT, renovasi rumah, terus ORI gitu kan. Dana pensiun, ETF, saham BRI gitu. Ini contoh aja. Kalau misalkan teman-teman pengen dapat file Excel untuk apa namanya, bisa cek financial kesehatannya seperti apa, financial wellness-nya seperti apa, bisa cek di Instagram saya, bisa cek profil gitu kan, nanti bisa email ke saya. Nah, kemudian review berkala itu yang penting. Jadi tiap tahun harus direview kondisinya seperti apa, sudah oke atau belum, investasinya bagus apa enggak, itu nanti bisa direview minimal setahun sekali. Kalau saya setiap bulan sekali. Gitu. Udah selesai. Cuma tinggal itu saja sebenarnya saya. Ya, Begitu, Bu. terima kasih Mas Dani. Saya panggilnya jadi Mas aja ya. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Atas ininya paparannya. Jadi tadi ada beberapa hal ya yang diutarakan oleh Mas Dani. Yang pertama intinya kalau kita mau sebelum kita investasi ya cash flow-nya harus dipastikan positif dulu gitu kan. Kemudian menyiapkan dana darurat, lalu menyiapkan asuransi. Kemudian juga ketika kita mau investasi tujuannya apa itu harus jelas dulu gitu. Jadi kita pasang tujuan dulu baru kita berinvestasi sesuai dengan tujuan kita itu. Kemudian juga tadi sudah dijelaskan beberapa macam instrumen investasi yang bisa dilakukan oleh kita gitu, dan itu juga tergantung dari profil risiko kita masing-masing mau ambil yang mana gitu, karena yang tadi seperti dibilang bahwa kalau high risk juga ya high return juga gitu kan, tapi juga itu tadi harus siap dengan resikonya juga kalau kita pengen yang mendapatkan keuntungan yang tinggi gitu. Nah, sekarang kita masuk ke dalam sesi tanya jawab, dan ini ada banyak Pak pertanyaannya, saya sampai bingung mau pilih yang mana gitu kan. Jadi kalau mungkin bisa saya beberapa pertanyaan bisa dijadiin satu sih sebenarnya. Mungkin untuk pertanyaan yang pertama dulu gitu kan, dari sebentar saya share screen. Dari Karuniawan Mahardika gitu kan. Ini sebenarnya mewakili pertanyaan teman-teman mahasiswa yang lain yang mereka itu merasa bahwa mereka masih mahasiswa, kemudian mungkin uangnya masih sedikit gitu ya. Sehingga di sini dia kok yang Mas Karuniawan ini dia kasih benar-benar contoh kasusnya dia gitu kan, bahwa dia itu adalah seorang mahasiswa masih bergantung dari penghasilan orang tua gitu kan, dan penghasilan orang tuanya juga tidak menentu, per bulannya rata-rata dapat sekitar 500-600 ribu dari orang tuanya. Nah, kalau misalnya disisihkan untuk nabung hanya 100 ribu gitu kan. Dan mungkin ini nggak cuma terjadi di Mas Karuniawan ini aja, tapi juga di teman-teman yang lain gitu kan. Nah, kalau mereka itu pengen berinvestasi gitu kan, sementara ya uang mereka masih kecil gitu kan, kira-kira investasi apa yang cocok untuk mahasiswa dengan modal yang sedikit, itu yang banyak ditanyakan itu sih. Karena biasanya juga ada yang merasa minder gitu kan karena masih mahasiswa dan sebagainya gitu Pak. Oke.
Kalau dengan uang yang 500-600 ribu, Mas Karuniawan bisa menyisihkan 100 ribu itu sebenarnya udah sekitar 20%, 20% dari penghasilan gitu. Dari apa yang didapat tiap bulan, dan itu udah luar biasa. Dan kalau misalkan ditanya investasinya apa untuk mahasiswa yang baru segitu gitu kan. Sebenarnya kalau misalkan mau langsung investasi instrumen keuangan gitu, beli reksadana itu bisa dari 10.000 sekarang. Jadi kalau misalkan mau beli 100.000 itu udah jauh lebih gede daripada minimalnya. Jadi 10.000 aja udah bisa. Belinya di mana? Di platform-platform online yang penjual reksadana online itu udah bisa sekarang. Terus kemudian selain itu bisa investasi apa lagi? Kalau menurutku, kalau untuk misalkan teman-teman yang masih mahasiswa, terus kemudian masih umur 20-an gitu ya, itu investasi sebanyak-banyaknya di ilmu. Kalau menurutku, lebih baik investasi di ilmu. Di ilmu seperti apa? Beli buku, terus kemudian kalau enggak beli kuota buat belajar tentang saham, tentang sahamnya ya, bukan tentang tradingnya ya. Kalau mau belajar tentang trading pun boleh sebenarnya. Nah, itu mempelajari sebanyak-banyaknya dari situ. Jadi beli apapun yang bisa menambah pengetahuan. Terus kemudian membaca tentang obligasi, tentang apapun lah. Baca buku segala macam, ikut webinar atau apapun itu bisa. Jadi duit yang 20% dari apa yang diterima, misalkan 500.000, 600.000, 100.000 dikumpulkan, bulan 100.000 ditaruh di tabungan dulu nggak masalah, ditaruh di reksadana pasar uang dulu nggak masalah, terus kemudian dipakai buat bayar webinar, atau dipakai buat join kelas, atau dipakai buat beli buku, or anything, that will enrich yourself, that will educate yourself, itu sangat-sangat disarankan. Jadi nggak usah kepikiran untuk mikirin aku harus beli instrumen apa dulu, tapi at least punya knowledge-nya dulu. Tapi kalau misalkan mau beli instrumen, misalkan udah langsung mau beli saham, udah mau langsung beli reksadana, that will be good as well. Karena dengan udah langsung beli investasi, mau beli langsung reksadana, itu akan langsung belajar. Oh, ternyata reksadana seperti ini ya. Oh, ternyata saham itu jalannya seperti ini ya. Oh, ternyata kalau misalkan mau beli obligasi harus A, B, C, D, E. Jadi, kayak misalkan orang belajar berenang, kalau cuman kebanyakan baca teori nggak akan bisa berenang gitu. Paling nggak nyemplung dulu di kolam renangnya, terus kemudian belajar berenang. Kalau saya dulu belajar berenangnya gitu, soalnya nggak pakai teori apa-apa, saya langsung nyemplung, belajar dari situ, terus bisa berenang. Tapi ya hati-hati, kalau misalkan dengan kayak gitu, langsung nyemplung ke kolam, tanpa tahu teorinya sama sekali, bisa tenggelam. Gitu. Semoga menjawab ya Mas Karuniawan ya. Saya sih salut banget sih, bisa 100.000 per bulan dari uang yang 500.000. Keren. Oke, terima kasih Mas Dani jawabannya tadi ya. Jadi investasi nggak harus selalu dalam bentuk yang tadi sudah disampaikan gitu kan, tapi bisa juga dari pengetahuan dulu gitu kan, untuk yang sekarang ini gitu kan bagi mahasiswa. Oke, kemudian untuk pertanyaan yang selanjutnya dari Mbak Dita Ayu Wulan, jika masih kuliah, apakah dana darurat atau asuransi itu juga diperlukan? Kalau misalnya iya, kami yang belum berpenghasilan, dana daruratnya ini dikumpulkannya mulai kapan? Gini, kalau untuk asuransi, ini sebaiknya diomongin ke orang tua ya, asuransi kesehatan terutama. Buat yang masih kuliah, kalau misalkan belum diikutin BPJS Kesehatan, minta sama orang tua untuk bisa langsung diikutin BPJS Kesehatan. Minimal banget itu. Biar nanti kalau misalkan sakit, jadi udah ada yang ngebayarin buat kesehatannya. Kalau asuransi jiwa sih belum perlu, pasti belum perlu. Saya bilang tadi kalau untuk yang masih kuliah, perlu beli asuransi jiwa kalau misalkan sudah punya usaha dan ada yang tergantung sama usahanya. Misalkan orang tua sudah tua gitu kan, teman-teman yang masih kuliah penghasilannya menghidupi orang tua dan menghidupi adik misalkan, atau menghidupi adik yang masih sekolah, nah itu perlu beli asuransi jiwa. Tapi kalau enggak ya nggak usah. Nah, asuransi kesehatan, BPJS Kesehatan itu wajib. Usahakan punya itu minimal. Terus kemudian dana darurat. Dana daruratnya dari mana? Dari uang saku yang dikasih sama orang tua, misalkan orang tua ngasih uang sakunya berapa? 500.000 per bulan, seperti kayak Mas Karuniawan tadi. Ya, dari 500.000 per bulan, kalau misalkan nanti, ini soalnya dari kejadian di teman-teman kuliahku dulu gitu, sempat ada masanya mereka itu orang tuanya bisa nggak ngirimnya bisa sampai 2 bulan, 3 bulan gitu. Nah, kayak gitu, kalau misalkan emang udah nggak tinggal sama orang tua, tinggalnya jauh dari orang tua, dikasih 500.000 per bulan, sisihkanlah minimal berapa? 50.000 gitu kan, dikumpulin dulu 50.000,
sampai bisa 2-3 bulan dari 500.000 per bulan itu. Berarti sampai 1 juta, 1,5 juta, taruh di tabungan atau reksadana pasar uang. Buat apa? Jaga-jaga kalau misalkan nanti orang tuanya nggak bisa ngirimin. Tapi ya nggak harus dipantengin gitu. Kalau misalkan udah bisa kerja sendiri gitu kan, nah bangun dari penghasilan juga bisa. Kan banyak tuh. Saya dulu waktu mahasiswa juga suka kerja sampingan. Jadi habis kuliah gitu malamnya saya kerja jadi entry data atau apa gitu. Nah itu yang saya pakai dulu. Tapi dulu bukan dipakai buat dana darurat sih, buat beliin orang tua saya martabak, buat saya beli komik, saya dulu gitu sih. Gitu. Semoga menjawab ya Mbak Dita ya. Oke, kemudian pertanyaan selanjutnya ini dari Mbak Silsilia Madevi gitu. Bagaimana sih Mas jika kita berkeinginan untuk investasi di kala pandemi ini? Di sisi lain saya hanya memiliki dana kos-kosan, kemudian apakah keputusan saya dengan mengeluarkan dana darurat ini bisa menjalankan investasi di kala pandemi COVID-19 ini? Gitu. Jadi ini mungkin dia pakai dana daruratnya buat investasi gitu ya, kayaknya. Iya. Kalau menurutku, ketika di masa pandemi seperti ini, yang paling penting adalah dana darurat. Jadi dana daruratnya kalau misalkan sudah ada, udah nggak usah diapa-apain dulu. Kalau punya duit lebih, baru investasi. Jadi jangan dana daruratnya dicairin buat investasi. Kenapa? Karena dana darurat itu kita nggak tahu butuhnya kapan. Amit-amit, semoga kita nggak pernah butuh ya. Jadi kalau misalkan kita sudah punya 3 bulan pengeluaran bulanan, biarin aja di situ, manteng aja di situ nggak apa-apa. Sampai kapanpun biarin aja, pokoknya 3 bulan pengeluaran bulanan ada di situ. Mau ditambahin jadi 5 bulan boleh, mau ditambahin jadi 6 bulan boleh. Sampai idealnya tuh sekitar 8-12 kali pengeluaran bulanan. Jadi punya 12 kali pengeluaran bulanan, taruh di situ aja terus, biarin aja nggak apa-apa. Kenapa? Kita nggak pernah tahu kapan kita mau butuh. Nah, investasi kalau misalkan sudah ada lebih duit dari situ, kalau misalkan udah punya 3 bulan pengeluaran, mulai investasi nggak apa-apa. Mau misalkan biasanya nabung 100.000 per bulan, 3 bulan pengeluaran udah ada di situ. 100.000-nya ini bisa 50.000 ditambahin ke dana darurat, 50.000 beli investasi. Terus kayak gitu terus aja nggak apa-apa. Sampai tercapai, let's say 6 bulan. 6 bulan baru 100.000, 25 tambah ke dana darurat, 75.000 buat investasi, kayak gitu. Jadi jangan sampai dana darurat diutak-atik buat investasi. Kenapa? Karena kalau misalkan amit-amit kayak kejadian yang BRI tahun lalu gitu ya, investasi misalkan waktu itu saya semuanya di BRI investasinya. Ternyata pas saya lagi butuh, pas BRI-nya turun 40%, 40%, jadi tinggal 60% gitu kan. Saya harus tarik gitu kalau misalkan nggak ada dana darurat. Kan sayang. Gitu. Sementara kalau ada dana darurat, BRI-nya turun segitu, dana darurat udah ready, saya punya duit lagi, saya belikan si BRI lagi. Saya nggak khawatir kalau misalkan kenapa-kenapa saya bisa ngambil dana daruratnya. Sementara investasinya biarin aja. Dari 30% tahun lalu sampai sekarang BRI itu udah naik sekitar 30-40% lagi gitu. Jadi udah balik sebenarnya ke kondisi sebelum pandemi. Balik aja ke sebelum pandemi. Ketika saya beli waktu pandemi kemarin, itu naiknya 30% gitu. Jadi dana darurat jangan diapa-apain. Biarin aja, jangan dipakai buat investasi. Oke. Kemudian mungkin ini karena udah jam segini, satu pertanyaan terakhir ya Mas, ini dari 2 penanya dijadiin satu gitu kan. Mungkin ada yang Mas Niko ini pernah gagal investasi gitu kan, tapi dia nggak jelasin lah gagalnya kenapa, gagal karena dibohongin atau mungkin karena harganya turun gitu, gimana belum tahu gitu kan. Mungkin terkait juga dengan pertanyaan yang Mas Selamat Santoso gitu, biar nggak kena investasi bodong gitu. Kira-kira gimana cara kita mengenali pihak yang menjadikan investasi bodong gitu, biar nggak gagal gitu dalam berinvestasi. Ya, kalau misalkan gagal berinvestasi, investasinya itu investasi yang benar gitu ya. Misalkan buka usaha sendiri terus gagal. Nah, jangan kapok buka usaha. Mau buka usaha lagi ya buka usaha lagi aja gitu. Ya kan, orang buka usaha kan nggak pernah kapok kan meskipun gagal gitu. Nah, gagal beli saham 100.000 terus habis itu turun jadi 70.000. Turun 30% gitu. Terus habis itu ditarik semua, rugi 30.000. Jangan kapok investasi saham. Karena investasi namanya investasi itu naik turun dalam jangka pendek. Dalam jangka panjang, insya Allah kemungkinannya akan naik. Gitu. Selama yang kita beli benar. Nah, untuk memastikan yang kita beli benar gimana?
untuk yang biar nggak terjebak investasi bodong. Kenali ciri-cirinya. Ciri-cirinya apa aja? Yaitu tadi. Yang pertama, orang yang nawarin investasi bodong itu pasti nawarin keuntungan tinggi, pasti dijamin dalam jangka waktu tepat. Keuntungan tinggi, pasti dijamin dalam waktu cepat. Empat-empatnya ini nggak mungkin hadir bersamaan. Namanya investasi itu nggak mungkin ada yang dijamin kalau keuntungannya tinggi dan cepat. Gitu. Jadi kalau misalkan ada yang ngomong, ayo investasi sama aku, kamu taruh 100 juta, sebulan akan jadi 110 juta, atau jadi 105 juta, sebulan 5 juta, dari 100 juta. Itu udah 5%. Bayangin 5% sebulan kalikan 12. 5% sebulan kali 12 berarti 60%. Investasi apa yang bisa ngasih 60%? Sementara saham aja, kayak BRI, tadi kita lihat sendiri kan, 19 tahun, 20 tahun, 1.800%. 1.800 dibagi 20. Itu berapa tuh? 60%. Tapi 60% itu 20 tahun loh. Bukan cuma dalam sebulan. Dan 20 tahun itu mengalami penurunan sampai 30%, penurunan 40%. Naik turun kan grafiknya tadi. Naik turun, tapi dalam jangka panjang segitu. Nah, kalau misalkan ada yang ngomong dalam jangka pendek, 100 juta, untung 5 juta sebulan, pasti nanti aku akan bayar. Nah, udah langsung curiga. Jangan mau. Pasti dijamin, untungnya tinggi, cepat. Udah, itu 4 itu udah pasti kombinasi yang nggak mungkin banget dalam dunia investasi. Terus kalau misalkan mau lebih detail lagi, tanyain, izinmu OJK nomor berapa? Coba kalau misalkan ada izinmu OJK, aku buka ya websitenya, buka websitenya ojk.go.id. Cek nama si yang nawarin investasinya ada apa enggak. Kalau misalkan di izinnya nggak ada, cek di daftar investasi bodong. Kemungkinan kalau daftar investasi bodong, dia pasti bilang, namaku nggak ada di investasi bodong. Ya apa? Karena OJK belum tahu ada dia. Baru akan dimasukkan ke daftarnya kalau udah dilaporin. Gitu. Jadi itu sih. Yang penting adalah kita membatasi diri, mengendalikan diri, jangan sampai terlalu serakah, jangan sampai kita terlalu gampang tergoda dengan sesuatu yang janjinya untung tinggi, janjinya cepat, janjinya dijamin. Gitu. Begitu sih paling yang bisa saya sampaikan. Ya, sebenarnya pertanyaannya masih ada banyak, Pak. Cuman karena waktu kita terbatas juga, jadi mungkin ini dibatasin aja sampai di sini. Kemudian mungkin kalau teman-teman masih pengen lanjutannya akan mungkin bisa menghubungi Bapak lewat IG atau lewat mana gitu, ada kontak person yang bersedia untuk dibagi atau di-share. Oh, kalau misalkan mau tanya-tanya bisa DM di Instagram, saya ketik di chat ya. Instagram saya ini. Kebalik. Salah ketik lagi. Ini, @danirahmat. Kalau misalkan butuh blog saya juga nulis banyak di blog. Itu blog saya di sini. Prinsip saya di Instagram maupun di blog adalah investasi dan ngatur duit itu diobrolin santai. Jadi semua bisa langsung praktek sendiri. Ini blog saya, danirahmat.com. Jadi silahkan, kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, mungkin kalau misalkan panitia berkenan bisa kirim email ke saya. Email saya di sini. Mungkin pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab, gitu. Kalau misalkan memang mau dikasih jawabannya ke peserta, boleh di email ke saya. Di sini. Baik, Pak. Oke, ini kan kami ada 3 hadiah gitu kan Pak untuk 3 penanya terbaik. Nah, dari 5 pertanyaan yang tadi sempat Bapak bahas gitu ya, kira-kira menurut Bapak yang 3 terbaik yang mana Pak? Dari 5 ini. Dari Karuniawan, Mbak Dita, Mbak Silsilia, sama yang terakhir tadi Mas Niko. Sama ini, paling saya mau kasih ke Mas Muhammad Slamet Santoso yang nanya investasi bodong, mengenali caranya itu seperti apa. Karena ini bagus banget untuk bisa membangun awareness dari sejak awal gitu kan, agar tidak gampang tergoda investasi bodong gitu. Jadi pertama Mas Muhammad Slamet Santoso, terus kemudian yang kedua Mbak Silsilia yang mengenai dana darurat. Pemahaman mengenai dana darurat ini sangat penting. Jangan sampai dana darurat dicairkan buat investasi. Dana darurat itu harus ada di situ terus. Itu. Terus yang ketiga ya. Itu yang pertama tadi, Mas Karuniawan.
Terima kasih Mas Dani atas paparannya, atas jawaban dari pertanyaannya, dan semoga kita mungkin kedepannya juga bisa melakukan lagi diskusi semacam ini, karena sepertinya pertanyaannya masih banyak yang belum terjawab gitu. Nah, Siap. karena waktu sudah menunjukkan pukul lebih dari jam 5 ya, hampir jam setengah 6, saya kembalikan lagi kepada MC Bu Devin, silahkan. Oh iya, sorry, untuk nanti yang tiga penanya terbaik ini bisa menghubungi saya gitu, nanti bisa tanya ke dosen kelasnya masing-masing kalau nggak tahu nomor saya, tapi biasanya sudah tahu semua sih kalau anak semester 4, jadi bisa menghubungi saya gitu. Yang tadi namanya 4 ini, Mas Karuniawan, kemudian Mbak Silsilia Madevi, sama Mas Muhammad Slamet Santoso. Terima kasih. Iya, terima kasih Mbak Etni sudah mau menjadi moderator untuk kuliah tamu hari ini. Terima kasih banyak juga atas waktu dan materi yang sudah diberikan dari Bapak Dani Rahmat atau Dani Rahmat-san ya. orang Jepang kalau ngomong gitu ya Pak. Arigato gozaimasu. Ya. Hai. Semoga dapat bermanfaat bagi mahasiswa-mahasiswi Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Muria Kudus. Untuk acara selanjutnya, hadirin yang berbahagia adalah penyerahan e-sertifikat kepada pembicara kita hari ini,